edit profil, kita menuju ke sini Bapak Ibu. Di menu sebelah kiri ada menu SKP PP30. Kita klik. Untuk pengawas sekolah dan juga kepala sekolah mengisi di bagian rencana SKP tahunan JPT. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di tutorial kali ini saya akan membantu menjelaskan bagaimana cara kita mengisi rencana SKP tahunan 2022 pada e-kinerja khusus untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi ini untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi sekali lagi, sebelum Bapak Ibu guru maupun pegawai tata usaha melakukan pengisian rencana SKP di tool e-kinerja, kepala sekolah wajib mengisi terlebih dahulu e-kinerjanya. Baru guru-guru maupun pegawai tata usaha melakukan pengisian selanjutnya. Langkah pertama kita buka Google, lalu kita ketik e-kinerja Pemprov NTT, nanti akan muncul yang paling atas, tool kinerja Pemprov NTT, kita klik. Muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu masukkan username dan password. Username-nya adalah NIP dan juga diikuti oleh passwordnya. Lalu klik sign in. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini sudah ada informasi-informasi penting yang diberikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupdate profil untuk memastikan apakah data kepegawaian kita sudah benar. Nah, data yang perlu diupdate adalah atasan langsung, atasan 2 dan 3 tidak perlu diisi, jabatan dan pangkat golongan. Lakukan update melalui menu edit profil atau lain-lain. Jadi bisa dari sebelah kiri, lain-lain di edit profil, atau bisa dari sebelah kanan, klik, lalu di sini profil. Jadi ada dua tempat yang bisa dipilih. Misalnya kita pilih ini. Nah, di sini kita cek apakah NIP kita sudah sesuai atau belum. Dan juga nama kita. Lalu apabila Bapak Ibu ingin mengubah password, silahkan masukkan password barunya, lalu konfirmasi passwordnya. Tetapi menurut hemat saya ada baiknya passwordnya jangan dulu dirubah, karena apabila kita rubah lalu kita lupa passwordnya, maka kita akan komplain atau mengajukan perbaikan password ke BKD itu butuh waktu selama 3 hari. Jadi bagi saya, untuk sementara kita jangan dulu melakukan perubahan password. Atasan langsungnya, kalau Bapak Ibu pengawas, atasan langsungnya adalah Korwas, sedangkan Bapak Ibu kepala sekolah, atasan langsungnya adalah pengawas pembina. Silakan Bapak Ibu ketikkan nama, kalau Bapak Ibu sebagai pengawas, ketikkan nama Korwasnya. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, ketikkan nama pengawas pembinanya. Atasan 2 dan 3-nya tidak perlu diisi. Lalu kita cek jabatannya. Jabatannya ini harus sesuai dengan jabatan yang ada pada SK pangkat terakhir kita. Bukan jabatan kepala sekolah, bukan jabatan wakasek, itu tidak dibenarkan. Tetapi jabatan yang ada pada SK pangkat terakhir kita. Misalnya guru pertama, guru muda, atau pengawas madya, pengawas muda, dan seterusnya. Lalu kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, setelah kita melakukan edit profil, kita menuju ke sini Bapak Ibu. Di menu sebelah kiri, ada menu SKP PP30. Kita klik. Untuk pengawas sekolah dan juga kepala sekolah, mengisi di bagian rencana SKP tahunan JPT. Sekali lagi Bapak Ibu,
pengawas dan kepala sekolah itu mengisinya di rencana SKP tahunan JPT. Jadi pengawas dan kepala sekolah itu tidak perlu mengisi kinerja dari atasan langsungnya karena ia sebagai pimpinan unit mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita klik rencana SKP JPT, tahunan JPT, seperti ini. Lalu kita klik sebelah kiri ini ada tanda tambah. Nah, di sini kita isi dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Lalu di sini modelnya adalah model dasar atau model basic. Klik simpan. Klik OK. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik di bagian target SKP, ada semacam kertas. Kita klik di situ. Ya, nanti tampilannya seperti ini, ada input kinerja utama, input kinerja tambahan. Karena itu Bapak Ibu, kita sudah harus menyiapkan SKP, rencana SKP manual kita dalam format Excel ataupun Word, sehingga saat pengisian e-tool kinerja ini, kita tinggal copy paste. Kita akan mengisi duluan kinerja utama, input kinerja utama. Nah, yang perlu diisi di sini adalah rencana kinerja dari Bapak Ibu pengawas maupun kepala sekolah. Jadi sekali lagi tidak ada kinerja atasan langsung yang perlu diintervensi, tetapi apa yang menjadi kinerja dari Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah itu tinggal diisi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya filenya, tinggal di copy paste. Kebetulan saya isi ini untuk pengawas. Tinggal di paste, misalnya tersedianya program pengawasan. Seperti itu. Lalu kita klik simpan. Klik OK dan OK. Nah, nanti tampilannya muncul seperti ini. Lalu kita perlu mengisi indikator kinerja individu dan target untuk kinerja utama yang pertama ini. Kita klik di model loop ini atau pencarian, klik. Lalu indikator kinerjanya apa? Kita copy sekali lagi dari format manual kita yang sudah kita siapkan. Kita paste. Lalu target kuantitasnya kita isi pada format, kita lihat pada format manual kita. Tinggal kita sesuaikan. Misalnya jumlah program pengawasan, atau kalau Bapak Ibu kepala sekolah mungkin jumlah program RKT, RKJM, tinggal disesuaikan saja. Target kuantitasnya 1, di sini adalah 1. Kita coba cari program. Kalau program tidak ada, kita dokumen, kita pilih dokumen, lalu kita klik simpan. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk kinerja utama yang pertama. Apabila Bapak Ibu masih ada kinerja selanjutnya, tinggal klik input kinerja utama. Ditambahkan lagi, caranya sama, kita copy dari rencana kinerja manual kita yang kita sudah siapkan. Kita paste. Terlaksananya pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Ini untuk Bapak Ibu pengawas. Lalu klik, kalau Bapak Ibu kepala sekolah tinggal disesuaikan saja rencana kinerja Bapak Ibu kepala sekolah itu apa. Lalu kita klik simpan. Oke. Kemudian langkah berikut kita klik di tombol pencarian atau model loop ini. Kita isikan indikator kinerjanya. Indikator kinerjanya kita copy lagi Bapak Ibu dari rencana SKP manual yang sudah kita siapkan. Misalnya indikatornya jumlah laporan hasil pembinaan guru dan atau kepala sekolah.
Misalnya targetnya 1, kemudian kuantitasnya adalah laporan. Lalu kita klik simpan. Oke. Kemudian kalau masih ada kinerja utamanya lagi, Bapak Ibu, tinggal prosedurnya sama seperti kinerja 1 dan 2 tadi. Jadi setelah kita selesai menginput kinerja utama, kita akan menginput kinerja tambahan. Kinerja tambahan ini menunya ada di sebelah kanan, di warna hijau ini Bapak Ibu. Kita klik input kinerja tambahan. Nah, kinerja tambahan ini tinggal kita copy paste dari data manual kita. Misalnya menjadi anggota PGRI, menjadi anggota MGMP atau menjadi ketua MKKS. Kalau di sini untuk pengawas, contohnya menjadi narasumber dalam workshop di bidang pendidikan. Lalu kita klik simpan. Oke. Nah, nanti akan muncul di bagian kinerja tambahan. Ini sudah ada 1. Prosedurnya sama seperti kinerja utama tadi. Kita klik di kolom ini pencarian atau loop. Lalu kita masukkan indikator kinerjanya. Kita copy indikatornya dari data manual kita. Misalnya surat keterangan atau sertifikat atau kartu. Lalu kita klik di sini, targetnya adalah satuan. Lalu target kuantitasnya misalnya 1, 2, atau tergantung dari rencana Bapak Ibu yang sudah ada di data manual. Misalnya 8 laporan. Karena di sini tidak ada pilihan surat keterangan, maka kita pilih laporan. Tinggal kita ganti indikator kinerjanya adalah laporan hasil kegiatan. Kita sesuaikan Bapak Ibu. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada indikatornya. Lalu kalau masih ada kinerja tambahannya, silakan Bapak Ibu tambahkan lagi input kinerja tambahan. Tinggal Bapak Ibu copy lagi sekali lagi dari data manual yang Bapak Ibu sudah buat. Misalnya menjadi ketua MKKS atau menjadi pengurus PGRI atau menjadi pengurus MGMP, tinggal disesuaikan. Lalu kita simpan. Oke. Nah, kemudian sama kita klik di tombol pencarian atau loop ini. Kita masukkan indikator kinerjanya. Misalnya indikator kinerjanya adalah SK. Kita klik targetnya satuan, kuantitasnya 1, lalu kita cari yang sesuai. Kalau SK tidak ada, berarti kita pilih tahun Bapak Ibu. Karena kita misalnya menjadi anggota PGRI selama 1 tahun, kita klik simpan. Lalu oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apabila sudah selesai, maka kita sudah selesai menginput kinerja utama dan kinerja tambahannya.